Karena dulu aku pas magang itu kebetulan dapat job konstruksi di Taking Seiko. Jadi sebelum berangkat kalian harus berpikir dengan matang, fisik kalian itu siap apa enggak, dan mental kalian terutama. Karena bekerja di konstruksi di Jepang itu memang berat, tapi kalau alasan kalian cuma pengen cepat berangkat dan terpaksa memilih job konstruksi, itu adalah kesalahan yang sangat fatal karena kalian tidak mempersiapkan. Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Gensuse dan X Magang. Oke, minasang, di video kali ini itu kelanjutan dari video yang sebelumnya tentang ngebahas tentang proses sampai aku kerja ke Jepang. Di situ aku ceritain secara singkat dari program magang sampai program Tokuteki no ini. Ya, pokoknya singkat aja di videoku sebelumnya. Dan di video kali ini aku akan sedikit cerita tentang saat aku magang di Jepang dulu ya. Apa itu berat, susahnya, dan keluh kesahnya lah, intinya itu aja. Karena dulu aku pas magang itu kebetulan dapat job konstruksi di Taking Seiko. Nah, jadi ini khusus buat teman-teman yang kerja di Jepang di bidang konstruksi ya video kali ini. Dan juga buat teman-teman yang akan bergerak ke Jepang di bidang konstruksi. Nah, kalian harus siap-siap apabila nanti bekerja di sini dan ataupun sudah bekerja di sini. Nah, di sini aku akan ketujukan ke dua hal ya, yaitu pertama yang ingin bekerja ke Jepang dan kebetulan dapat job konstruksi, dan kedua buat mereka yang sudah di sini dan dapat job konstruksi, terutama di tahun-tahun awal ya. Oke, aku bahas yang pertama dulu buat mereka yang ingin proses ke Jepang dan dapat job konstruksi. Jadi sebelum berangkat kalian harus berpikir dengan matang, fisik kalian itu siap apa enggak, dan mental kalian terutama. Karena bekerja di konstruksi di Jepang itu memang berat, terutama saat keadaan iklim ya, karena di sini itu ada 4 musim. Jadi kalau memang tubuh kalian kuat, terus fisik kalian kuat, belum tentu bisa kuat juga di sini, karena di sini itu ada 4 musim. Terus apabila kalian memang benar-benar ingin kerja ke Jepang di sini dan alasannya memang memang siap di job konstruksi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau alasan kalian cuma pengen cepat berangkat dan terpaksa memilih job konstruksi, nanti ya di sini kalian bisa ngedown sendiri. Ntar ada orang lewat dulu, nggak enak kalau ngoceh terus. Tuh dia udah lewat. Oke, lagi masuk ke pembahasan lagi. Jadi apabila kalian berangkat ke sini cuma alasannya agar cepat berangkat dan supaya cepat bisa ke Jepang, itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena kalian tidak mempersiapkan diri. Apabila nanti di sini kerja konstruksi, kalian cuma ingin cepat berangkat, nanti malah kalian di sini ada apa-apa dan kalian malah kabur. Karena kebetulan ada kasus ya, mantan murid di LPK ku dengan temanku itu berangkat supaya cepat berangkat ke sini dan milih jobnya konstruksi, dan sampai di sini dia kabur karena nggak kuat kerjaannya dan lingkungannya seperti itu. Kemungkinan dia cuma ingin cepat berangkat dan supaya bisa cepat sampai di sini gitu. Terus apabila kalian ingin bekerja di Jepang di bidang konstruksi dan kalian memang benar-benar siap, mental kalian, fisik kalian, dan apapun resikonya kalian sudah siap, nah itu kalian nggak apa-apa, ambil aja job itu. Tapi kalau cuma ingin cepat berangkat, jangan aja diambil, gitu aja. Itu ya untuk hal yang buat teman-teman yang ingin proses kerja ke Jepang dan kebetulan dapat job konstruksi. Itu untuk cerita pengalamanku aja ya. Terus untuk teman-teman yang sudah di sini dan sudah dapat job konstruksi, baik Taking Seiko ataupun Tobi ataupun Katawaku. Nah, itu karena job itu hampir sama, lingkungan kerjanya maksudnya. Terus
aku akan memahami kalian di tahun pertama itu pasti kalian shock dan kaget, kesulitan ya di job ini, karena kotoba di Genba itu beda-beda, terus lingkungan kerja pun beda-beda, orangnya beda-beda. Jadi kalian harus cepat beradaptasi ya. Karena menurut pengalamanku sendiri saat magang dulu seperti itu. Di tahun pertama itu pasti sangat sulit. Kalian jangan ngedon, jangan nggak percaya diri dan ingin kabur, jangan. Karena di awal-awal itu pasti seperti itu, semua itu mengalaminya. Semua orang yang di tahun pertama itu pasti mengalaminya. Kalian harus kuat di tahun-tahun pertama. Apabila ada masukan atau ada misal kalian kerjanya salah, dikasih tahu yang benar, nah kalian harus ingat-ingat. Jangan sampai kalian cuma ngelakuin dan nggak mengingatnya, itu fatal sekali. Jadi di tahun pertama kalian harus, apabila dibaka-bakain, dikata-katain, jangan baper. Karena dunia Genba itu seperti itu. Ya kalian terima aja. Yang penting kalian tahun pertama itu harus bisa kerja dulu. Nah di tahun kedua apabila kalian sudah bisa kerja, nah nanti kalian akan menikmati hasilnya. Maksudnya orang Jepang itu akan melihat kalian itu bisa kerja dan tidak akan ngata-ngatain atau memandang kalian rendah. Karena prinsipnya di dunia Genba itu orang Jepang itu memandang orang yang bisa kerja. Jadi apabila orang yang bisa kerja itu dipercaya dan istilahnya nggak dibully. Nah kalau mereka yang belum bisa kerja malah disuruh-suruh dan dikata-katain. Karena pada dasarnya orang Genba itu bukan ngata-ngatain, bukan hanya orang asing. Karena orang Jepang pun yang belum bisa kerja pasti digituin. Ya, itu menurut pengalamanku saat dulu magang seperti itu, karena aku melihat di sekitarku seperti itu. Terus buat teman-teman yang di tahun pertama, untuk saat ini tetap semangat. Jangan nyerah ya. Itu. Kalian akan menikmati hasilnya di tahun kedua sampai tahun ketiga. Pokoknya semangat. Karena aku dulu pun di tahun pertama juga mengalami hal yang sama, dan di tahun kedua alhamdulillah aku sudah bisa kerja dan bisa kerjanya nyantai. Di sini juga aku mau sedikit cerita bahwa aku dulu itu di job Taking Seiko, di job konstruksi Taking Seiko, yaitu merangkai rangka beton bangunan. Itu saat magang dulu, dan sekarang di Toko Tegino aku ambil pengolahan makanan. Kenapa aku nggak ambil job Taking lagi? Sebetulnya aku ingin ngambil lagi karena aku kan sudah bisa ya di job Taking itu, tapi kebetulan ya karena alasan tertentu dan perihal gaji mungkin dan waktu mungkin, karena kalau di job konstruksi itu masuknya itu hari Senin sampai Sabtu. Nah terus di pengolahan makanan masuknya hari Senin sampai Jumat. Nah jadi itu yang menjadi bahan pertimbanganku, jadi aku ngambil job pengolahan makanan ya. Karena aku ingin meluangkan banyak waktu untuk keluarga dan bikin konten seperti ini. Jadi aku ambilnya job pengolahan makanan. Ya mungkin itu aja cerita singkatku tentang cerita pengalamanku magang 3 tahun, dan sedikit memotivasi adik-adik yang ingin kerja ke Jepang supaya bisa paham lah. Aku kasih paham lah intinya. Ini aku disclaimer lagi, aku bikin konten ini bukan mau ngejelekin program magang konstruksi atau mau ngejatuhin mental kalian, enggak. Aku malah mau ngangkat mental kalian supaya kalian siap nanti apabila memang kerja di sini sebagai bidang konstruksi. Oke, itu aja ingin aku sampaikan. Mite korete arigatou gozaimashita. Sampai see you in the next video. Apabila ada pertanyaan silakan tulis kolom komentar di bawah. Bye bye.